Oke? Nah, anggaplah sekarang si sel sarafnya, si impulsnya itu udah sampai di ujung ini. Sekarang kita akan masuki bagian kedua, yaitu mekanisme pengantaran impuls melalui sinaps. Sekarang Miss mau hapus bagian ini dulu, karena kita mau pakai. Oke. Kalau melalui sinapsis, kita akan berbicara dengan satu sel saraf dengan sel saraf lain. Sebentar, Miss gambar dulu ya sel saraf keduanya. Oke. Jadi sampai ke simpangan baru ya. Sampai ke simpangan baru. Oke, sekarang anggap bahwa sel saraf impulsnya sudah sampai di sini. Dan dia itu mau diteruskan ke ujung akson dan ke sel saraf kedua. Tapi kan di wilayah ini tadi ada sinapsis. Maka kita akan berbicara, kalau berbicara mekanisme pengantaran impuls melalui sinapsis, kita akan berbicara ini. Ujung akson, sinapsis, dan dendrit dari sel saraf 2. Mau lebih paham lagi, kita akan tampakkan gambar di PPT saja ya. Hmm. Kita akan masuk ke sini. Sini ya. Ini adalah mekanisme pengantaran impuls melalui sinapsis. Bagian sel saraf di ujung akson, ini kan sel saraf 1. Ini sel saraf 2. Bagian sel saraf yang ujung akson dari 1 itu sel saraf 1. Kalau digedekin tuh yang ini dia. Tadi kan Miss ada gambar dia di ujungnya itu Miss kasih bulatan gitu kan. Nah, bulatannya itulah yang ini. Itu disebut sebagai tombol sinapsis. Ini namanya adalah tombol sinapsis. Terus bagian ini, wilayah ini namanya wilayah sinapsis. Yang ke sini namanya wilayah membran pasca sinapsis. Oke. Jadi kalau melalui sinapsis ada 3 hal yang harus kamu tahu. Pertama, tombol sinapsis, sinapsis, dan juga membran pasca sinapsis. Oke. Kita lihat lagi ya. Kembali ya misalnya ya. Misalnya kita tadi anggap melalui sel saraf impulsnya sudah sampai di sini. Kalau impuls sudah sampai di sini, di bagian membran tombol sinapsis, di bagian sininya itu ada satu gerbang, ini dia. Namanya adalah gerbang kalsium. Gerbang kalsium ini fungsinya untuk memasukkan kalsium ke dalam tombol sinapsis. Masuknya kalsium ke dalam tombol sinapsis itu memerintahkan impuls yang sudah di sini untuk dibungkus oleh bagian yang warna merah ini. Yang merah ini namanya adalah neurotransmitter. Neurotransmitter. Oke.
Lalu neurotransmitter yang sudah membungkus impuls tadi dibungkus lagi oleh bagian ini. Namanya adalah vesicle. Jadi anggap ini seperti misal kamu mau beli chat time. Misal kamu beli roasted milk tea. Roasted milk tea itu adalah impulsnya. Lalu roasted milk tea itu kan dibungkus oleh cupnya chat time. Cupnya itu adalah neurotransmitter. Lalu kamu dikasih plastik untuk kamu take away. Plastiknya itu adalah vesicle. Jadi vesicle membungkus neurotransmitter, neurotransmitter membungkus impuls atau saraf. Itu bisa terjadi kalau CA udah masuk. CA masuk, kemudian ini sudah terbungkus, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si vesikel akan membawa neurotransmitter tadi menuju ke ujung ini, membran tombol sinapsis. Supaya apa? Supaya vesikel ini bergabung dengan membran. Karena bahan pembuatnya sama, jadi vesikel ini bisa menyatu dengan membran. Nah, vesikel ini bisa menyatu dengan membran, menyebabkan apa? Neurotransmitter yang ada di dalam vesikel ini keluar menuju sinapsis, wilayah sinapsis ini. Tapi si neurotransmitter masih membungkus impuls ya. Nah, ketika neurotransmitter yang masih memukul impuls sudah sampai di sinapsis, maka neurotransmitternya akan melepaskan si impuls di sekitar sinapsis. Untuk apa dia lepaskan? Karena si neurotransmitter, nih kita lihat ke sini ya. Ini adalah membran sel saraf kedua. Ini membran sel saraf kedua atau membran pasca sinapsis. Di membran pasca sinapsis itu ada protein integral juga atau gerbang ion juga. Nah, gerbang ion yang ada di membran pasca sinapsis itu punya seperti pelekatan untuk melekatnya neurotransmitter. Jadi ketika neurotransmitter melepaskan impuls di sekitar sinapsis, neurotransmitternya itu menuju ke tempat pelekatannya ini. Setelah dia menuju, untuk apa dia menuju ke tempat pelekatannya? Agar dia bisa membuka gerbang dendrit, gerbang ion di dendrit ini. Setelah dia nempel, menyebabkan ini terbuka gerbangnya. Maka impuls masuk ke dalam, ke dendrit kedua. Setelah semua impuls masuk, kemudian si neurotransmitternya itu lepas lekatannya dari gerbang dendrit. Setelah lepas lekatannya dari gerbang dendrit, si gerbang dendritnya ketutup lagi. Maka impuls nggak bisa masuk lagi kalau seandainya masih ada. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya masih ada dan impulsnya nggak masuk lagi, berarti ada kesalahan dalam pengaturan si neurotransmitter ini. Setelah neurotransmitter selesai dari pelekatannya, maka dia akan terus tetap ada di sekitar sinapsis. Nah, si impulsnya tadi akan sudah masuk ke bagian dendrit kedua, dan selanjutnya dia mengalami mekanisme penghantaran lagi seperti yang melalui sel saraf tadi. Dari dendrit ke badan sel ke akson, demikian seterusnya. Sampai dia berada di paling ujung atau menuju ke pusat saraf, yaitu otak. Kayak gitu ya. Jadi, em, yang perlu kalian ketahui untuk di sinapsis itu adalah 3 hal ini. Pertama ada tombol sinapsis dan juga membran pasca. Ada gerbang kalsium, ada vesikel dibungkus neuro dibungkus, vesikel membungkus neuro membungkus impuls. Baru ada gerbang dendrit juga. Nah, demikian seterusnya seperti itu. Oke, kira-kira sudah paham? Kalau masih ada pertanyaan, kamu boleh ulang kembali lagi videonya sampai kira-kira kamu memahaminya.